Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mas Jailaus PSR. Sekarang saya akan membagikan informasi yaitu mengenai pabrik-pabrik di Taiwan ya. Ini saya dapat informasi dari teman-teman saya yang berada di Hsinchu ya. Baru kemarin PT Bridgestone ya, itu yang berada di Hsinchu itu mem-PHK sekitar 553 pegawainya, karyawannya ya. Itu ada orang pribunya dan juga banyak pekerja migrannya, orang Indo juga banyak, itu termasuk teman saya ya. Jadi faktor pabriknya ditutup itu mengenai ini, di sini saya googling ya, itu mengenai banyak pabrik konvensional menyesuaikan tata letak operasional atau mengalihkan fokus ke model penjualan ketimbang manufaktur lokal. Jadi berbanding balik dengan industri konvensional, sektor semikonduktor dan AI di Taiwan justru mencetak rekor pendapatan tinggi. Jadi gini, brother and sister, di Taiwan ini di 2026 ya, untuk para calon PMI ya, untuk pekerja migran yang berada di Indonesia yang sedang proses ke Taiwan ya, saya sarankan yang belum mendaftar atau yang masih punya niat ingin ke luar negeri tapi di darat ya, di pabrik ya, silakan kalau mau pingin pilih ke Jepang atau ke Korea ya, walaupun modelnya besar di sana, jarang atau ada pabrik-pabrik yang tutup atau di PHK ya. Tapi kalau di Taiwan sekarang ini ya, di Taiwan untuk saat-saat ini, jangankan di pabrik, di sektor pelayaran pun sama, banyak PHK, banyak yang gaji setengah. Jadi Taiwan sedang tidak baik-baik saja ya, brother and sister. Dan ini informasi yang sangat penting untuk yang sudah terlanjur mendaftar ke PT-PT atau PJTKI ya, penyalur kerja ke luar negeri ya. Memang gaji kalau di Taiwan untuk saat ini mencapai 29 ya, atau sekitar 14 jutaan lah, hampir 15 kalau kurs lagi tinggi. Dan itu gaji pokoknya belum dihitung sama lemburan. Kalau kita bayanginnya gaji 14 sama lembur, kalau pabriknya lembur terus bisa dapat sampai 20-an juta. Itu kalau nasib Anda itu baik. Tapi ya sekarang yang terjadi banyak pabrik-pabrik mandek, banyak di PHK, terus yang baru ya, kalau yang kita yang pekerja migran baru yang dapat job pabrik jas nyampe 70 juta 80 juta, itu baru jasnya aja belum dihitung bikin paspor dan lain-lain, itu ya mungkin tembus 100 jutaan lah untuk sekarang ya. Sampai sini masih potongan sinatras, kita cuman dapat gaji setengah lah, setengahnya itu kita setor ke Cinatras atau bayar ke PT agency ya. Jadi bayangan yang di rumah, kita ngeluarin 100 juta 1 tahun, kalau dapat pabrik yang lembur terus 1 bulan 20 juta, pasti 1 tahun udah balik modal. Itu kan angan-angan kita, tapi nasib kita di sini nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi untuk para calon PMI ya, yang sudah daftar di job pabrik, tolong ya, bukannya saya ngerendahin atau saya nakut-nakutin ya, cuman ini saya kasih saran, tolong ekspektasinya direndahin sedikit, karena Taiwan sekarang sedang tidak baik-baik saja ya. Kalau memang sudah niat ya udah niat, tapi jangan ekspektasinya jangan terlalu tinggi. 1 tahun bisa balik modal dari 100 juta, enggak usah. Soalnya
Jangankan di job pabrik, job pelayanan saja untuk saat ini ABK ya, Mas TKL banyak yang digaji setengah ya, padahal kalau gaji full kan sekitar 29.000 ya, mestinya kalau setengah itu 14.000, tapi enggak, di sini gaji setengah cuma dikasih 10.000. Karena apa? Kita nggak kerja, cuma makan minum dan kita tidur di kapal majikan. Itu alasan majikan, makanya kita dituntut ini dan itu juga nggak bisa, karena kita masih diberi makan, masih diberi tempat tidur di majikan gratis. Jadi 1 bulan makan tidur dikasih 10.000 ya, atau kalau dirupiahkan ya sekitar 5 juta, itu masih untung. Ini di sektor pelayaran ya, ya, itu sedang kayak gini. Apalagi yang sekarang di banyak dar-der-dornya ini di job-job pabrik ya, pabrik saja, pabrik makanan juga banyak, karena daya saingnya dan daya jualnya itu naik turun ya. Demikian penjelasan dari saya. Tetap semangat calon PMI yang sudah siap untuk di job pabrik Taiwan ya, tapi tolong ekspektasinya diturunin sedikit. Yang penting kita kerja sampai Taiwan, itu betah nggak betah, enak nggak enak, kita nikmatin ya. Jangan ekspektasinya balik modal, nanti kita bisa stres di sini. Demikian dari saya, Mas Jalo Speser. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayu.